Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat masih melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita dan selalu berselawat kepadanya sehingga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ustazah doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi kita hari ini yang bertema tafsir surah Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Yang kedua, menerjemahkan makna-makna mufradat serta makna umum surah ini dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan sebab turun dan keutamaan surah Al-Kafirun dengan jelas. Yang keempat, menjelaskan ikrar kemurnian tauhid seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Kafirun dengan benar. Yang pertama, kita akan membaca secara bersama-sama surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Adapun terjemahan mufradat per ayatnya, yang pertama, ana yang berarti saya, antum artinya kalian, lakum artinya untuk kalian, li bagi saya, dini agama, kul katakanlah, ya ayyuha wahai al-kafirun orang-orang kafir, la a'budu aku tidak menyembah, ma ta'budun apa yang kalian sembah. Adapun asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan merupakan surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini, artinya adalah orang-orang kafir. Sebab turun asbabun nuzul surah ini adalah karena orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan sedia untuk menyembah Tuhan Muhammad, yaitu Allah, selama 1 tahun. Dengan syarat Rasulullah juga harus bersedia menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun berikutnya. Demikian terus secara bergiliran. Akhirnya Allah sendirilah yang langsung menolak tawaran mereka dengan menurunkan surah ini.
Adapun keutamaan surah Al-Kafirun, di antara keutamaan surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Surah Al-Kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul ya ayyuhal kafirun" setara dengan seperempat Al-Quran. Hadis Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam banyak sholat, seperti sholat sunnah fajar qobliyah subuh, sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan sholat sunnah witir. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah fajar dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Disunnahkan membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai lalu langsung tidurlah. Sesungguhnya surat itu adalah pembebasan dari syirik." Adapun kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun secara umum berisi 2 kandungan pokok, yaitu pertama, mengikrarkan kemurnian tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berlepas diri dari ketuhanan dan tata cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kedua, penegasan identitas keislaman bahwa umat Islam memiliki agama yang berbeda dari agama-agama yang dimiliki oleh umat-umat yang lain. Yang pertama adalah kemurnian tauhid. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-6 surah ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Maka umat Islam tidak dibenarkan menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa patung, salib, batu, binatang, matahari, kekuatan alam, roh, dan lain-lain. Umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah praktik kekufuran dan kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu sebabnya penolakan untuk mencampur adukkan antara tauhid dan kesyirikan dalam surah Al-Kafirun merata kepada semua ayatnya. Pada ayat pertama Allah memerintahkan Rasulnya memanggil orang-orang kafir dengan tegas, "Ya ayyuhal kafirun", hai orang-orang yang kafir. Padahal biasanya Al-Quran memakai panggilan yang lebih halus, yaitu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pada ayat kedua dan ketiga, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Artinya Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan secara tegas bahwa beliau dan umatnya tidak akan pernah menyembah sesembahan orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang kafir dilarang untuk ikut-ikutan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka masih berada dalam kekufuran. Mereka baru boleh melakukan ibadah kepada Allah jika sudah menganut agama Islam. Pernyataan ini diulang kembali pada ayat keempat dan kelima, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Pengulangan tersebut bisa memiliki arti. Yang pertama, ayat keempat dan kelima adalah penegasan makna dari 2 ayat sebelumnya, atau ayat kedua dan ketiga. 2. Ayat kedua dan ketiga untuk masa lampau, sedangkan ayat keempat dan kelima masa yang akan datang. Jadi larangan tersebut mencakup seluruh waktu. Selanjutnya penegasan identitas keislaman. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, merupakan penegasan tentang identitas keislaman. Ayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan." Surah Yunus ayat 4. Ayat ini menafikan kebenaran konsep ketuhanan agama lain serta penolakan akan kebenaran tata cara beribadah yang dilakukan oleh mereka, bahwa ajaran ketuhanan yang hak adalah konsep ketuhanan agama Islam.
Tata cara ibadah yang diridhoi dan dikehendakinya adalah model ibadah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Maka pengakuan atas pluralisme, keragaman, kebenaran agama merupakan kemungkaran yang paling nista menurut Islam. Akan tetapi, jika masing-masing penganut agama memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya seperti yang diyakininya masing-masing, dan dalam urusan kehidupan secara umum baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, Islam memberikan toleransi. Islam juga mengajarkan agar para penganutnya bergaul dengan non-muslim secara baik, adil, dan menjaga norma-norma akhlak mulia selama mereka tidak memerangi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Anak-anak ustazah, sekianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang tafsir surah Al-Kafirun ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketegasan kita dalam beribadah, sehingga tidak bisa merubah diri kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Tapi dengan memahami surah Al-Kafirun ini, kita lebih yakin dan lebih tegas bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.